Selamat pagi Sobat Budaya. Pesona budaya Indonesia kali ini berada di Candi Ceto yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Nantinya kita akan mengulik tentang sejarah, sosial, dan kebudayaan yang ada di Candi Ceto. Untuk itu, untuk Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pesona Budaya Indonesia. Jawa Tengah merupakan daerah dengan berjuta budaya dan sejarah peninggalan leluhur Indonesia. Salah satu peninggalan sejarah di Jawa Tengah adalah Candi Ceto. Candi Ceto merupakan sebuah candi dengan berbentuk punden berundak. Hal inilah yang membedakan Candi Ceto dengan candi di Jawa pada umumnya. Berlokasi di lereng Gunung Lau pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Pemberian nama Candi Ceto adalah sebutan oleh masyarakat sekitar yang juga merupakan nama dusun tempat situs ini berada. Untuk sampai ke Candi Ceto dapat ditempuh dengan jarak sepanjang 44,5 km dari kota Solo. Candi Ceto yang dibangun pada akhir masa pemerintahan Raja Brawijaya di abad ke-15 ini merupakan peninggalan bersejarah Majapahit dan umat Hindu terakhir yang ada di Jawa. Dengan strukturnya yang memanjang dan bertingkat dari teras-teras terbawah hingga ke atas, seolah menggambarkan pendakian gunung, di mana konsepsi Candi Ceto merujuk pada kepercayaan bahwa gunung merupakan tempat para dewa. Yang dalam suatu ritual upacara keagamaan mengungkapkan hubungan langit dan bumi. Pada salah satu teras terdapat sebuah piktogram yang jika dilihat dari atas akan nampak menyerupai gabungan antara burung Garuda dan kura-kura. Di mana wujud Garuda dimaknai dengan pencarian tirta merta atau air suci sekaligus kendaraan yang digunakan untuk penyelamatan bumi. Sedangkan kura-kura simbol Batara Wisnu untuk penyelamatan bumi waktu itu. Sebelum memasuki kawasan Candi Ceto, diarahkan untuk menggunakan kain yang telah disediakan atau biasa disebut dengan kain kambuh, mengingat Candi Ceto masih digunakan warga sekitar untuk beribadah. Baik, kali ini Sobat Budaya, kita tidak sendiri. Kita akan mengulik tentang budaya dari Candi Ceto ini langsung dari Pak Mangku. Selamat pagi Pak Mangku. Selamat pagi. Ya. Luar biasa. Boleh diperkenalkan untuk boleh agak sini Pak? Ya. Boleh? Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, ini Pak Mangku ya. Ya. Pak Mangku ini sudah menjabat sebagai pemangku dari Candi Ceto ini sudah berapa lama Pak? Itu udah lama itu, tahun 93 10 4 ada Tahun penataran 1934 ya? 94. 94. 94, Oke, dari tahun 94 sudah hampir lebih dari 20 tahun ya, Pak ya, untuk bisa menjadi pemangku dari Candi Ceto yang ada di Kabupaten Karanganyar ini. Gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan ya, karena banyak sekali dari beberapa sumber yang bilang apakah Candi Ceto ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit, seperti itu. Lalu ada beberapa sumber lagi yang mengatakan bahwa bukan, ini kayaknya bukan dari Kerajaan Majapahit karena bisa dilihat dari arca-arca yang berbeda dari peninggalan dari Majapahit itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk Sobat Budaya yang lagi melihat dan menonton supaya tahu untuk sejarah dari Candi Ceto itu sendiri. Silahkan Bapak. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Candi Ceto ini bukan peninggalan ya. Jadi tempat bertapa brata. Daripada Yang Brawijaya terakhir, Yang Brawijaya 5 ya. Brawijaya 5 ini punya anak namanya Raden Patah yang dari Selir. Karena ada percekcokan karena anaknya menganut agama lain selain Hindu. Jadi intinya beliau Yang Brawijaya ini tidak mau bertempur dengan anak kan begitu. Karena silangnya pendapat, jadinya beliau memilih tempat ini untuk bertapa brata. Oke. Untuk bertapa brata ya, dari Brawijaya kelima itu sendiri ya Bapak ya. Lalu sejarahnya dari pertama untuk bisa dikatakan bertapa
ini kok sampai sekarang bisa dikatakan untuk bisa menjadi sebuah ibadah juga ya Pak ya. Tadi kita lihat untuk di pagi hari ada kunjungan juga dari Bali. Nah, ini untuk fungsi dari Candi Ceto sendiri sekarang ini untuk apa aja? Yang pertama tetap selain untuk berwisata, karena tempat ini, candi ini masih aktif digunakan untuk warga. Kebetulan di bawah niki khususnya Dunia Ceto ini masih banyak pebulu Hindu. Jadi untuk candi ini masih dibuat untuk ibadah dan boleh dikatakan ini sebagai tempat suci. Oke, sebagian tempat suci. Nah, apakah ada larangan-larangan tersendiri untuk para wisatawan mungkin dan untuk para yang ingin beribadah untuk masuk di Candi Ceto ini? Apakah ada larangan-larangannya, Bapak? Yang pertama tentu yang menstruasi tidak diperkenakan masuk tempat ini. Oke. Yang pertama, yang kedua mungkin kita tidak boleh selama kita di sini di tempat ini tidak boleh tetap menjaga etika sopan santun dalam kita berucap dan bertingkah laku selama Anda di area di sini agar tetap menjaga kesakralan Candi Ceto ini sendiri. Oke, agar tetap menjaga kesakralan ya. Baik, boleh diceritakan Bapak untuk di Candi Ceto ini ada beberapa space gitu kan, kita lihat di teras ini ada total 13 ya Pak ya. Nah, bisa dikatakan untuk fungsinya dari teras ini kan ada tingkatannya. Nah, boleh diceritakan untuk sobat budaya. Silahkan Bapak. Ya. Kita mulai nggih di sini. Yang di hadapan kita ini di sini namanya tempat perdanyangan. Perdanyangan ya. Nah, tempat ini sering digunakan untuk masyarakat atau umat yang di sini itu dalam acara bersih dusun Modosio. Jadi inti dari acara Modosio ini adalah memohon anugerah pada yang widi atau yang kuasa supaya kita kan hampir mayoritas petani. Jadi biar menanam subur, menjual laku. Oke, jadi yang namanya itu tadi ya bersih dusun ya Pak ya. Di tempat ini ya Pak ya. Tempat ini. Oke, di tempat ini pastinya untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa seperti itu ya Pak ya, agar diberikan kelancaran untuk semuanya. Iya. Oke. Mungkin yang lainnya Bapak, untuk ada beberapa space mungkin kita nanti akan ke sana ya. Tapi sebelum itu boleh dikasih tahu tadi ada bersih dusun. Mungkin lainnya nih, untuk acara-acara atau tradisi-tradisi yang masih digunakan, tradisi-tradisi yang masih dilakukan dan dilaksanakan dari Candi Ceto sendiri, ini ada apa aja Bapak? Tadi yang pertama dah bersih dusun ya, dan juga di sini ada galungan, ada kuningan. Oke, sebentar, galungan ini apa nih Pak? Galungan ini apa istilahnya, upacara yang ada hubungannya dengan agama Hindu. Di situ apa istilahnya, di mana di dalam hari galungan ini adalah arti dari galungan adalah peringatan kemenangan dharma melawan adharma. Oke, peringatan ya, jadi kayak seperti upacara. Ya betul, yang betul upacara. Oke, lalu ada kuningan tadi. Nah, itu seperti apa Bapak? Itu ya 10 hari dari hari raya galungan itu ada rangkaian dari serangkaian acara ya. Serangkaian acara. Oke, serangkaian acara. Lalu ada apa lagi Bapak? Ada nyepi. Nyepi di sini habis nyepi kan ada yang namanya Mbak Geni. Mbak Geni itu sembahyang bersama-sama umat di tempat ini. Oke, selain nyepi tadi ada apa lagi Bapak? Nyepi, Mbak Geni, ada Siwaratri. Hari-hari besar umat Hindu lah di sini. Oke, jadi banyak sekali ya. Setiap tahunnya ada acara-acara yang bisa dikatakan dilaksanakan untuk yang namanya di Candi Ceto ini. Oke, itu tadi ya Pak ya, luar biasa untuk sejarah itu ya. Jadi teman-teman dari sobat sejarah sudah tahu tentang sejarah yang ada di Candi Ceto ini. Lalu ada budaya-budaya, lalu ada yang namanya peringatan atau bisa dikatakan hari raya ya Pak ya. Untuk nyepi sendiri tadi ada serangkaian upacara, serangkaian hari raya juga tadi. Balung apa Pak? Geni apa tadi? Mbak Geni. Mbak Geni. Ya. Nah, itu juga seperti apa Bapak? Ya gini, sebelum memulai nyepi
itu ada rangkaian. Yang pertama melasti. Hmm. Melasti itu membersihkan atau mensucikan diri. Inti dari melasti itu adalah sebelum kita melakukan berata penyepian. Hmm. Adapun berata penyepian juga terbagi 4. Hmm. Amati karya. Hmm. Jadi selama kita nyepi itu tidak melakukan pekerjaan. Oke. Amati geni artinya selama kita menjalankan nyepi itu tidak menyalakan api ataupun yang jelas tidak menuruti nafsu. Terus amati lelungan. Amati lelungan ini selama kita memperingati nyepi tidak bepergian kemana-mana. Oke, tidak berpergian di mana-mana, tetap di rumah saja di rumah, ya. Kita meditasi. Nah, yang terakhir amati lelanguan. Jadi selama kita menjalankan nyepi ini tidak makan dan tidak minum. Oke, itu selama berapa jam? 24 jam. 24 jam ya, berarti satu hari 24 jam tidak makan, tidak minum, di rumah aja, tidak yang namanya menyalakan api juga ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk para sobat budaya, boleh disampaikan Bapak untuk yang ingin disampaikan atau closing statement ini untuk para sobat budaya supaya bisa ke sini, mungkin bisa tetap yang namanya menjaga kelestarian, mengingat bahwasanya Candi Ceto ini juga merupakan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Silakan Bapak. Ya, untuk sobat budaya nggih, ini Candi Ceto ini masih digunakan untuk beribadah selain kita untuk berwisata. Nah, ini bisa dikunjungi, dilindungi, dan dilestarikan. Nah, untuk itu kita lanjut ke atas ke teras berikutnya. Untuk itu, sobat budaya jangan kemana-mana, tetap di Pesona Budaya Indonesia. Yuk Sobat Budaya, kita bersama-sama akan beralih ke tempat selanjutnya. Baik Sobat Budaya, kita sudah sampai, ini seperti relief ya Pak ya? Relief yang mungkin sangat ikonik juga, yang buat para pengunjung di sini bisa dilihat. Ini adalah relief yang bisa dikatakan ada di tingkat ke-7. Ini benar-benar ikonik yang ada di Candi Ceto ini. Mungkin boleh diceritakan Bapak, ini relief apa seperti itu, lalu sejarahnya seperti apa? Silahkan. Ini tempat perawatan, jadi atau tempat penyucian zaman dulu. Jadi ini ada hubungannya dengan cerita Sudamala. Oke. Jadi zaman dulu ada dewa dan raksasa yang mencari harta kehidupan di lautan susu, kan begitu. Jadi Gunung Manggadaragiri sebagai pengandungnya. Nah, simbol dari tempat ini itu di situ ada yang namanya Garuda. Itulah simbol dari Awatara Wisnu yang turun ke dunia di saat terjadi perputaran Gunung Manggadaragiri. Terjadi perputaran ya Pak ya. Mungkin ini bisa dilihat untuk di sini ikonik sekali, ini berbentuk kura-kura. Ya, kura-kura. Oke, ini mungkin bisa dijelaskan kenapa bentuknya kura-kura seperti itu Bapak? Iya, menjelaskan karena tadi Mangku di depan sudah menyampaikan bahwa yang namanya tempat perawatan itu dari dewa dan raksasa mencari harta kehidupan. Nah, kura-kura ini simbol dari Awatara Wisnu. Awatara Wisnu itu ada penjelmaan. Untuk menjaga dunia ini agar tidak tenggelam. Biar tidak tenggelam. Luar biasa. Lalu untuk di bagian arca-arca ini mungkin emang seperti itu ya Bapak ya, untuk bentuknya ya. Kalau di depan ini bisa dijelaskan mungkin ini simbol seperti apa? Ini yang di depan ini lambang kesuburan. Ini simbol kemaluan. Lambang kesuburan ya. Lalu kita
beralih ke belakang, itu ada 3 katak ya Bapak ya, Hmm. seperti diampit. Ini seperti hewan reptil ya kalau tidak salah. Nah, maksud dari penggambaran arca ini apa Bapak relief ini? Ini di situ digambarkan angka tahun pembuatan. Oke, Ada angka tahun ketam, pembuatan. ada mimi. Nah, Mhm. itu digambarkan tahun pembuatan atau berdirinya candi ini. Oke, tahun pembuatan ya. Di situ juga ada kepiting ya Bapak ya. Piting, ya. Oke, tahun pembuatan. Luar biasa sekali. Untuk Sobat Budaya bisa dilihat untuk relief yang sangat ikonik ini. Dan buat kalian juga nanti bisa bersuah foto ya. Di sini juga ada filosofi-filosofi yang menarik pastinya untuk bisa kita sama-sama mengetahui dan bisa sama-sama kita lestarikan. Baik Sobat Budaya, kita bersama-sama akan beralih pastinya ke tempat selanjutnya bersama Pak Mangko. Baik, kalau tadi sudah ada di tingkatan atau teras yang ke-7, kita naik ke 8. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak, ini ada relief, ini kayak menggambarkan suatu cerita. Nah, ini mungkin bisa di-share kepada Sobat Budaya. Ini relief menceritakan tentang apa Bapak? Ya, ini yang namanya cerita sudah mala. Jadi cerita sudah mala ini cerita, jadi zaman dulu ada Dewa Raksasa mencari cerita kehidupan dalam susu. Nah, sedangkan Kesyapa, Dewa Kesyapa itu punya 2 istri, Kadru sama Winata. Dalam cerita ini terjadi tebak-tebakan tentang kuda Lusiwara yang membawa tirta amerta dari lautan susu itu berwarna apa, kan begitu. Nah, sedangkan Winata menebak putih mulus, warna kuda tadi, sedangkan Kadru menebak ekornya berwarna hitam. Karena kecurangan dari anak buah Pak Adru, jadi ekor kuda yang membawa tirta amerta tadi disembur dengan bisa. Dengan begitu ekor tadi berubah menjadi hitam. Dengan begitu, meskipun curang, Kadru dinyatakan menang dalam sebuah tebak-tebakan tadi. Nah, dengan begitu Winata menjadi budaknya Kadru selama-lamanya. Oke, berarti tebak-tebakan yang bisa dikatakan ada taruhannya ya, seperti itu ya. Luar biasa. Ini sudah digambarkan dalam relief ini ya Pak ya. Luar biasa, keren sekali. Baik Sobat Budaya, kita sudah berada di teras atau tingkat yang ke-10 dan di belakang kita. Nah, ini apa Bapak? Boleh dijelaskan? Ini pastinya digunakan ya untuk beribadah. Nah, boleh jelaskan untuk budaya, untuk Sobat Budaya, seperti apa? Ini digunakan untuk apa? Dan filosofinya seperti apa Bapak? Silahkan. Ini namanya Pelinggih Eyang Sabdopalon. Eyang Sabdopalon itu pengabihnya Prabu Brawijaya atau penasihat raja zaman dulu. Sabdopalon, sebelah sana juga ada Eyang Noekinggong. Nah, kedua tokoh ini betul-betul melegenda di zaman itu. Karena adalah beliau penasihat spiritual raja. Oke, berarti dua-duanya ini adalah penasehat raja Penasihat ya Pak raja ya? waktu itu. Oke, dan ini tempat atau area sini juga digunakan untuk beribadah ya? Beribadah untuk umat Hindu, Umat Hindu Pak ya. Pastinya luar biasa. Dan kalau boleh kita melihat ke belakang, ini tempat apa nih Bapak? Ini kosong nih Mas. Kosong. Tuh dulu tempat meditasi tempat ini. Kalau sebelah sana itu mungkin tempat penyimpanan arca kecil-kecil. Oke, tempat penyimpanan arca yang kecil-kecil ya. Oke, berarti ini tempat suci ya, bisa dikatakan tempat suci pastinya untuk beribadah. Jadi untuk para umat Hindu yang ingin beribadah dan ada acara tahunan pasti di sini ya, Bapak ya. Oke, luar biasa sekali. Baik Sobat Budaya, jangan kemana-mana, kita akan beralih ke tempat selanjutnya bersama Pak Mangko.
Baik Sobat Budaya, kita sudah berada di tingkat yang paling tinggi ya Bapak ya. Ini adalah puncak dari Candi Ceto. Mungkin bisa diceritakan Bapak, di sini ada apa saja dan di belakang kita ini ada apa aja, filosofinya, sejarahnya seperti apa. Monggo, boleh diceritakan ke Sobat Budaya. Baik, Sobat Budaya, kita lanjutkan untuk mengupas sedikit sejarah Candi Ceto ya. Kita lanjutkan di teras yang ke-12 ini. Itu ada pelinggih yang namanya Yang Brawijaya sebelah sana. Baik. Perwujudan dari Yang Brawijaya ini adalah beliau Brawijaya terakhir. Brawijaya terakhir. Terus di sebelah kanan kita dari sini itu ada namanya Linggayuni yang berbentuk lambang kemaluan laki-laki. Itu mengandung arti lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Jadi di Hindu disebut dengan Lingga Siwa. Nah, adapun yang paling terakhir kita di situ namanya Satkayan Jagat Utama. Disinilah tempat yang disakrakan. Jadi batasan pengunjung hanya sampai di sini, begitu. Di sana khusus untuk doa. Khusus untuk doa, apakah orang-orang tertentu atau bagi semua? Mereka yang menggunakan tempat ini? Oke, bagi mereka yang menggunakan ya Pak ya, untuk pastinya berdoa, mohon kepada Sang Kuasa seperti itu. Iya, betul. Baik. Luar biasa sekali, di sini juga ada beberapa tempat pastinya digunakan juga ya Bapak untuk beribadah. Berarti di sini juga untuk beribadah. Nah, biasanya orang-orang ini beribadah di Candi Ceto ini memohon untuk apa Bapak? Ya, banyak permohonan bagi yang lama menikah tidak punya keturunan, bisa lunah keturunan. Ada yang ingin, yang pengangguran ingin cari pekerjaan, dilandasi dengan doa biar nanti lalu yang sini memberikan petunjuk arah jalannya, kan begitu. Banyaklah permohonan masing-masing. Namanya jadi manusia yang sakit minta sembuh, kan begitu. Nah, kayak seperti itu. Pokoknya semua permohonan ya, pasti yang baik-baik bisa dipanjatkan di Candi Ceto yang ada di teras ke-12 dan 13 ya, 13 terakhir. Oke, luar biasa sekali. Dan ini kan ada yang namanya perwujudan atau perumpamaan atau penggambaran untuk alat kelamin ya Bapak ya. Nah, di sini apakah kita tahu Candi Sukuh dan Candi Ceto ini tidak jauh oleh jarak? Bisa dikatakan masih dalam satu lingkup ya Bapak ya, masih satu di Kabupaten Karanganyar ini. Nah, ini apakah berkaitan erat gitu Bapak? Apakah ada kaitannya atau ada kesinambungannya? Ya, itu bisa ada kan kemungkinan ya, karena ini pastinya saya sendiri tidak tahu. Cuman kalau kita lihat dari dari ukiran-ukiran yang ada, hampir mirip. Oke. Kalau di Candi Sukuh itu cenderung ke Dewa Wisnu. Karena ada patungnya di sana, gitu. Lebih cenderung ke sana. Oke, sifat budaya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Candi Ceto ini. Ada kurang lebihnya, entah pribadi, saya minta maaf. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Mangku sudah mau ajak kita berjalan-jalan ya dan mengerti untuk setiap lantai atau setiap tingkatan yang ada di Candi Ceto ini. Oke, untuk Sobat Budaya jangan kemana-mana, nantikan juga untuk episode-episode selanjutnya. Kita pastinya akan mengeksplor budaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk itu, tetap di Pesona Budaya Indonesia. Bangsa Indonesia lahir dan terbentuk dari sejumlah rangkaian perjalanan sejarah yang ada di dalamnya, di mana masa peradaban kerajaan pada masa lalu menjadi catatan penting dalam cikal bakal terbentuknya bangsa Indonesia. Dari sederet daftar panjang sejarah peradaban kerajaan yang ada di tanah air, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang masuk dalam catatan sejarah sekaligus kebanggaan Indonesia. Berdasarkan kondisi fisiknya kini, situs Candi Ceto sebagai peninggalan bersejarah di balik kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Majapahit memiliki makna penting sebagai wujud jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keterkaitan peninggalan sejarah dengan sebuah peristiwa di masa lalu, baik nilai sejarah maupun nilai budaya dengan pemahaman akan fungsi sejarah itu sendiri.
Dengan mempelajari peninggalan sejarah dari lingkup lokal masyarakat Indonesia, diharapkan mampu mempelajari jejak sejarah sekaligus budaya yang ada di dalamnya sebagai bagian fondasi dasar terbentuknya bangsa Indonesia.